Ayah, Lily. wah, kamu masih hebat. Kenapa datang ke sini? Tentu saja, aku harus datang, anak baikku. Ayo pulang dengan ayah. Anak orang terkaya di utara jadi pengantar makanan. Ayah tak bisa biayai? Ayah, ini kerja paruh waktu. Lagi pula, bukankah ayah bilang jika aku bisa mengumpulkan 1 miliar sendiri, ayah tidak akan memaksa menikah? Ayah pulang dan istirahat. Tunggu aku kumpulkan 1 miliar. Aku akan kembali untuk menunjukkan ayah. Tapi lihat, aku tidak bisa menghentikanmu, keputusan ada padamu. Tapi setiap hari kamu naik helikopter dari rumah, itu terlalu jauh. Ayo. Nona, ini rumah yang Tuan siapkan untuk Anda. Apartemen 1 kamar tidur dengan sewa bulanan 3.500. Ada van bekas senilai 20 juta rupiah dan kartu ATM berisi 10 juta rupiah sebagai modal awal. Helikopter agak boros. Anda tidak bisa lagi gunakan helikopter untuk kerja. Mobil sport Porsche serta villa telah sementara disita. Ayah, Anda benar-benar terlalu sayang saya. Ada pelanggan yang mendesak, saya tidak bicara lama. Pergi dulu, ya. Sampai jumpa. Putrinya sudah dewasa, punya pemikiran sendiri. Chuan, Anda pikir Nona bisa tahan dengan kehidupan seperti ini? Aku mau dia gak betah dan cepat pulang. Halo, pesanan Anda sudah tiba, tolong beri kami bintang 5. Pesanan terakhir hari ini, selesai. 1 miliar. Susah banget. Kamu gak apa-apa, gimana kondisimu? Jangan bergerak. Sekarang orang lebih suka cari masalah daripada cari uang. Tolong aku. Kalau tidak, Jangan. pisau ini ada sidik jarimu. Aku bisa melaporkanmu. Percobaan pembunuhan. Kejam sekali. Apakah kamu melihat pria lewat sana? Lihat. Dia. Di sana. Ayo. Gimana? Kalau skrip butuh, aku nggak bisa apa-apa. Aku pergi dulu, bye-bye. Mobilnya nggak usah. Selamatkan aku, kasih 1 miliar. Serius. Berat banget. Wanita ini kelihatannya nggak berbahaya. Aku tarik kembali kata-kataku barusan. Maaf, nggak sengaja, jangan potong gaji 1 miliar. Lumayan cakep juga ya. Cuma agak tua sih. Dasar gadis nakal. Aku baru 30 tahun, bilang aku tua. Untung cuma luka ringan, nasibmu masih bagus.
Pura-pura tidur ya. Lihat aja sampai kapan kamu bisa tahan. Kamu bunuh orangnya? Pura-pura tidur nggak ada rasa sakit. Coba aja. Ada apa? Apa maksudnya? Di mana uangnya? 1 miliar. Kau percaya padaku? Berikan aku waktu setahun, pasti aku beri 1 miliar. Jadi tidak ada uang ya? Sementara. Percayalah padaku, aku akan bayar kamu. Tidak mau dengar. Aku rajin kok. Bisa cuci baju, masak, dan bantu bersihkan rumah. Mobilmu dicuri. Masih ngotot ya, penipu licik. Mobilmu dicuri. Mobil siapa? Mobilku. Berani-beraninya mencuri mobil tante. Jangan pukul lagi, aku salah. Lapor polisi, biar ditangkap. Nggak ada HP. Terima kasih. Pertunjukan ini sudah selesai, kita impas. Bro, kenapa ikut aku? Aku lupa di mana rumahku. Kamu bisa tiba-tiba lupa dalam keadaan baik-baik? Hei. Lebih baik jangan bohong padaku. Kalau mau tinggal, harus kerja untukku. Tidak masalah. Nanti kamu tidur di sini. Aku tidur di sofa. Kalau tidak, aku punya 1 kamar tidur dan 1 kamar tamu. Kalau kamu tidak tidur, Tidak masalah. sewa bulanan 3.500. Aku keluar 500, kamu 3.000. Kenapa harus aku yang keluar 3.000? Bulan pertama gratis. Tapi kamu harus segera kerja. Saya tidak membiayai pengangguran. Baiklah, Nona besar, tidak masalah. Oke. Santai saja, mandi dan tidur. Jangan sembarangan menyentuh barangku. Panggil Tangli, kalau tidak penting jangan. Nama saya Qin Xiao. Akhirnya Tuan Qin Manggubin Jianda. Grup Yunding kacau, Qin Yu klaim Anda meninggal. Akan adakan pesta peresmian. Di mana Anda? Seiya Jean Pu. Tak perlu, saya punya tempat tinggal. Mengenai Qin Yu, biarkan dia menikmati beberapa hari lagi. Begitu tempat pestanya ditetapkan, beritahu. Beck. Kelihatannya dia memang cukup miskin. Tiap tahun ada pencuri, Kenapa kamu ikuti aku? ternyata kamu. Keahlianmu lumayan. Aku sudah sehari belum makan, sisakan sedikit. Tangli. Punyaku. Punyaku. Apa ya? Kamu makan pelan-pelan. Di tempatku masih ada 2 setelan. Besok beli baju lagi. Besok aku mulai kerja di perusahaan Yunding. Kamu istirahat lebih awal. Tangli, pria macam apa yang belum pernah kamu lihat? Tenang, tenang.
Sekretaris Wu, mobil sudah siap? Aku segera turun. Pak Qin, Anda sedang mengungsi? Jangan banyak bicara, nyalakan mobil. Jalan gak pakai mata ya kamu. Fei Fei, ternyata kamu. Kamu siapa? Aku, teman SMA kamu, Tang Li. Oh, kamu toh. Yang bahkan gak berani ikut ujian masuk universitas dulu, pengecut. Nggak nyangka kamu dengan pendidikan rendah bisa masuk ke Yunding Group. Aku dulu masuk sini berkat lulusan 985. Jangan salahkan aku kalau nggak ngasih tahu, Tang Li. Jangan coba-coba berkaitan dengan aku. Dulu aku dapat rekomendasi lalu ayahku bawa aku ke luar negeri. Ngapain dia bilang aku nggak masuk universitas? Kenalin, ini peserta magang baru kita, Tang Li. Halo, senang mengenal kalian semua. Fei Fei, leader grup. Kalian saling kenal? Ya, bisa dibilang kenal dulu dia nggak ikut ujian masuk universitas. Nggak tahu gimana bisa masuk sini, pantesan. Pakai pakaian dari mana itu, berani banget masuk departemen desain kita. Desain terbaru dari Milan dibilang pakaian pasar. Akhirnya aku paham kalian semua suka main bully di tempat kerja, ya? Bully? Bercanda ya kamu? Tak punya gelar, tak punya karya. Masih nggak boleh dibilangin? Jangan-jangan masuk sini lewat koneksi. Pantas aja. Karya desain dari Departemen Desain Yunding Group terpilih mendapat bonus 200 juta sampai 500 juta. Aku nggak boleh marah-marah. Beberapa hal harus dibuktikan dengan kemampuan. Permisi. Kok bisa ujung kaki kamu ada di bawah kakiku? Tang Li Jangon Keterloyuan Sipat Mintamov Samaluyu. Oh, iya. Maaf Liu Yu, lain kali jangan letakin kaki di bawah kakiku. Aku orangnya nggak tahu kerasa nggak kamu. Kamu, dia. Qin, ini informasi Tang Li, latar belakangnya biasa-biasa saja. Biasa saja, gimana bisa masuk perusahaan kita? Ke Departemen SDM untuk selidiki. Nantinya di perusahaan? Jaga dia baik-baik, jangan sampai ada yang menggertak dia. Tuan Qin, Anda dan Nona Tang. Tuan Qin, Qin Yu sudah mengumumkan berita hilangnya Anda. 3 hari lagi, dia akan mengambil alih grup Yunding di depan semua orang dan menandatangani kontrak pewarisan. Nyonya kedua mengatur pernikahan untuk Qin Yu dengan anak perempuan terkaya di kota utara untuk aliansi pernikahan. Mengokohkan posisi. Terkaya di kota utara. Chen Deqiang. Dia tak pernah memperlihatkan putrinya. Dia bisa dibujuk, sepertinya Qin Yu kali ini. Telah berusaha keras. Tapi apakah posisinya akan kokoh? Itu cerita lain. Hei Pak Qin, mau kemana? Sudah jam 6. Dia seharusnya sudah pulang kerja. Aduh, ayah, soal Qin Yu itu aku bahkan belum pernah ketemu. Aku nggak mau pergi. Yang ini, bungkuskan. Anak baik, pergilah sekali saja. Aku sudah setuju. Lagi pula aku tidak setuju kalian menikah. Kamu hanya perlu lihat, suka atau tidak, terserah. Si bocah itu belum tentu baik, tapi kamu juga tahu siapa ayahmu. Oke, aku pergi. Aku nggak punya gaun. Segera dikirim instan buat kamu. Sahabat, serius deh, kamu meninggalkan status gadismu untuk kerja, bahkan memelihara seorang pria dan mau membelikannya ponsel. Kalau tidak, bagaimana untuk kebahagiaan? Bilang pada ayah di telepon, kamu juga dengarkan. Saat ulang tahun mantan, kamu temani saya. Baiklah, itu hal kecil. Tapi soal kebahagiaan, bukankah mudah? Kamu punya ide? Cari laki-laki untuk nikah palsu. Pak Qin, kami pamit duluan.
Kamu sudah pulang. Duduk. Kamu yang buat semua ini? Iya, maafkan saya. Rasa ini sangat familiar. Familiar. Bukan ilusi. Oh iya, gimana kerjaanmu hari ini? Jangan tanya, kesal banget. Baru kena masalah. Apa yang terjadi? Lupakan mereka. Aku beli hadiah buat kamu. Pasti kamu suka. Kamu setiap bulan masih membiarkan aku membayar sewa. Beri aku ponsel mahal seperti ini. Apa ini? Ponsel jadul? Jangan meremehkan ponsel jadul ini. Lihat suaranya besar banget, kencang, kan? Iya. Nanti kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Ponsel ini nggak mahal, nggak usah kamu bayar. Hanya perlu bantu aku satu hal kecil. Jadi kamu bilang bantuan kecil senilai 299 ini apa ya? Menikahlah denganku. Apa? Apa? Menikah. Aku tidak bisa bantu. Kita pura-pura menikah, aku beri kompensasi. Hidupmu ke depan tidak akan... Hati-hati. Kalau kamu tidak setuju, aku akan lapor kalau kamu ganggu aku. Baiklah, nakal. Berani-beraninya main licik. Sama saja, dulu ada sidik jariku di belati seseorang. Jadi, pernikahan ini, jadi tidak. Jadi. Tapi kita harus membuat perjanjian pranikah. Pasal 1, pihak kedua berhak membantu pihak pertama menghadapi situasi darurat, contohnya pemeriksaan keluarga. Pasal 2, pihak pertama tidak boleh menaruh harapan tidak wajar. Aku tidak akan punya harapan yang tidak wajar. Pasal 3, kedua belah pihak tidak boleh di kamar yang sama atau tidur di tempat yang sama. Pihak pertama membayar pihak kedua setelah 1 tahun. Memastikan pihak kedua tidak khawatir tentang kebutuhan hidup selama 1 tahun. Deal. Senang bekerja sama dengan Anda, Pak. Senang bekerja sama. Akhirnya. Kakak, tetap saja kamu kalah dariku. Wu Tian, aku tahu kamu setia padaku seperti anjing yang baik. Tak keberatan mempertahankanmu, asal kamu bersedia bekerja untukku. Apa dikatakan Tuan Muda? Ini memang tugasku. Panggil aku Bos Qin. Wu Tian, ingatlah, Qin Yu sekarang adalah Bos Qin. Apakah itu Tuan Qin? Belum tentu. Maksudmu apa? Wu Tian benar-benar kelewat batas. Nak, begitu kau jabat, pecat dia. Tenang, Ma. Aku tidak akan membiarkan anjing yang menggigit di sekitarku. Kalau bisa. Nenek pun ingin kupikirkan. Jangan bicara nenekmu punya pengaruh keluarganya. Malam ini kamu harus tampil baik. Putri orang terkaya dari utara akan datang. Aduh ya ampun. Nona Tang itu sangat jelek, aku tidak mau perjodohan. Jelek nggak masalah, asal dia sudah masuk rumah, dia pasti akan nurut. Tenang saja, ibumu ini jamin bisa membuatnya patuh. Nanti kalau kamu nggak suka, cari yang lain di luar, dia juga nggak berani bilang apa-apa. Ya sudahlah. Selamat jalan kakek.
Pengiriman instan sudah sampai. Tidak bilang untuk tidak panggil, kan? Aku. Kamu bicara duluan. Malam itu harus keluar untuk antar makanan. Siang tadi aku dapat kerjaan. Malam aku jadi pengemudi pengganti. Kerja baik, dukung kamu. Lagi pula pertama nggak perlu bayar sewa. Nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Ayo kita pergi dulu. Selamat. Terima kasih sudah datang. Tuan Muda Qin, selamat mulai hari ini kamu jadi kepala keluarga Qin dan pemegang kendali grup Yunding. Mana ada Qin Ershao. Qin Zong. Nanti sering terima kasih sama Qin Zong yang bantu bisnis kita. Beri kami proyek kecil. Jangan begitu. Anda Perusahaan Hipilar dalam real estate. Nantinya sering berhubungan Hizong. Anda terlalu... jangan terlalu... Oh ya, pihak Hakin. Pak Qin, ini putri saya Xiaoyu. Dia ingin berteman dengan Anda. Selalu ingin berkenalan dengan Anda. Tentu saja bisa. Pahi, tahu kan dia itu orang terkaya di kota utara? Malam ini putrinya juga akan datang. Putri kami sudah lama menyukainya. Mungkin ini, Chen Deqiang, orang terkaya di kota utara. iya. Baik. Pergi tanda tangan kontrak warisan. Tamu sudah datang, hubungi Nona Tang. Baik, permisi dulu. Mari ke sini. Semua. Terima kasih kalian semua memberi saya, Tuan Chin, kehormatan. Saya umumkan, saya Chin Yu. Adalah ahli waris resmi dari grup Yunding. Bos Qin belum mati. Kenapa adik kedua sudah tidak sabar? Wu Tian, lagi-lagi kamu. Kamu lihat ini apa? Kontrak warisan. Wu Tian, kamu dipecat. Qin Xia, bagaimana bisa? Kamu belum mati. Kemampuan Qin Xiao jauh lebih kuat dari Qin Yu. Sangat tampan. Benar-benar adik baikku. Kakak, aku. Sekarang aku sudah kembali. Ada pendapat? Tidak ada, pasti tidak ada. Adik. Kontrak dibatalkan. Tidak ada keberatan kan? Saya tidak keberatan. Kamu memang adik baikku. Belakangan ini aku tidak di perusahaan. Terima kasih sudah mengurusnya untukku. Saya umumkan. Upacara pewarisan Qin Yu dibatalkan. Apa yang terjadi? Tidak ada dari keluarga Qin yang bagus, bisa mengeluh ke ayahku. Tentang Qin Yu. Sepertinya itu dia. Tunggu sebentar, kalau tidak ada yang mau kita pergi. Nona Tang yang Qin minta aku selidiki, ternyata ada di sini. Tapi sepertinya Qin ingin mendekati dia, jadi aku tidak akan memberitahunya sekarang di depan Nona Tang. Pamer sedikit. Aku sangat bijak, harusnya Pak Qin menaikkan gajiku kan. Setidaknya 2.000. Besok saat aku kembali ke kantor. Soal lainnya, aku tidak bisa beri komentar.
Punggung ini sepertinya familiar. Xiao Er. Xiao Er. Kenapa? Tidak apa-apa. Xiao Er. Mungkinkah? Xiao Er pelan-pelan. Tangli, kamu sedang mikir apa? Qin Xiao cuma sopir pengganti, kenapa ada di sini? Nenek, Kamu tahu nenek sangat khawatir kan? maaf nenek, bikin nenek khawatir. Aku baik-baik saja. Baik-baik saja sudah bagus. Aku harus menangkap orang yang menjebakmu. Benar-benar berani mempermainkan cucuku. Qin Xiao. Kamu kembali bagus. Adikmu takut perusahaan besar tidak ada yang menopang. Jadi, Nyonya kedua. Mulai sekarang, urusan saya tidak perlu kamu khawatirkan. Sudah punya istri sah. Opa, istri, Xiao Er, kamu sudah menikah? Iya. Dia gadis kecil yang sangat ceria. Bagus sekali. Pucin Shao. Keluarga kita Qin Yu menikah dengan putri orang terkaya. Di mana putri dari Chen Deqiang? Saya tidak melihat seorang pun yang seperti putri orang terkaya. Saya malah melihat putramu di sana dikelilingi dua gadis kecil. Saya ingin tanya, siapa di antara kalian yang anaknya Chen Deqiang? Mungkin putri orang terkaya datang. Saya pergi lihat. Pak Qin, lihat Nona Tang. Keu Tan, kan? Apakah kamu sudah tahu Iya, Cepat naikkan gaji saya pengajian. gaji bulan ini. Potong 2.000. Siapa Nona Tang itu? Gadis kecil cantik itu? Nenek, dia adalah menantu perempuanmu. Menantu perempuan. Aku harus melihatnya. Tunggu. Jangan menakuti dia. Tentu saja. Dia? Oh, Nona Chen, Anda seharusnya pernah mendengar ayah Anda menyebutkan saya. Ya. Tidak ada yang tahu aku mengikuti nama belakang ibuku. Kebetulan kamu juga Tuhan pun membantumu untukku. Bulan depan ulang tahunmu, aku cari cowok berotot buatmu. Cuma 1. 10. Deal. Dari dulu sering dengar tentang Tuan Qin. Ayahku bilang kamu sangat berbakat, terutama matamu, memancarkan kebijaksanaan yang berbeda. Ah, Nona, saya ingin bicara sendiri dengan Nona Chen. Dadah. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? Aku mau tanya kenapa di sini. Apakah mungkin kamu antar makanan sampai ke pesta ini? Dan kenapa kamu pakai baju seperti ini? Aduh, ketahuan lagi. Aku haha. Aku menemani seseorang. Lihat tuh, putri orang terkaya di kota utara, Chen Xiao, mempekerjakan aku untuk minum bersamanya. 1 malam 800, pasti untung. Kamu sendiri, jadi sopir pengganti. Sampai ke pesta ini juga? Iya. Pasti ada yang minum di acara itu. Pasti butuh seseorang nyetir, udah jangan khawatir, aku lihat itu Chen Xiao, gak ada masalah, yuk kita pergi, jangan di sini. Kok bodoh banget? Gak apa-apa kan? Kakinya keseleo. Apa kamu mau ninggalin aku? Jaga diri ya, teman. Suami supirku datang. Nona Chen lagi lihat apa? Tidak apa-apa, Pak Qin. Saya rasa kita tidak cocok. Saya kurang nyaman. Saya pulang dulu. Kenapa? Lepaskan. Bos Qin menyuruh antar Nona Chen pulang. Belum pernah yang segitunya. Mereka terintimidasi oleh auramu. Biar saya sendiri. Tidak bisa. Tanpa izin saya. Kamu tidak boleh bergerak. Lihat apa? Lumayan cantik. Kamu ngapain? Perempuan. Kamu nikahi aku karena aku tampan kan? Enggak. Alasan.
Kamu hanya ingin aku karena tampanku. Enggak kok. Kamu ngomong apa sih? Jangan sentuh aku. Jangan gerak. Ayahku. Ayah, Anak perempuanku yang baik, bagaimana Qin Yu? Biasa saja, ayah, aku punya kabar baik, aku menikah. Menikah? Anak perempuan baikku, kau pasti bohong padaku. Siapa membohongi anakku? Besok aku akan lihat langsung. Ayahku bilang. Kapan datang? besok. Anda tidak lupa perjanjian kita kan? Aturan pertama. Menghadapi inspeksi orang tua. Bagaimana jika aku tidak mengikuti? Sayang. Kamu tidak akan diam saja melihatku kan? Sepertinya kaos kakiku belum dicuci. Aku mencuci. Akhirnya selesai. Apakah Anda sudah selesai menghafal? Ayah suka minum teh puer, tidak makan jahe, daun bawang. Berhenti. Tidak makan ini atau itu, sudah hidup selama ini. Itu tidak mudah. Saya alergi terhadap makanan jenis ini. Tangli, Anda terlambat setelah hanya beberapa hari bekerja. saya sedang cuti. Apa yang sedang terjadi? Bertemu teman sekelas di perusahaan. Dia memimpin isolasi. Dia tidak menggangguku lagi. Kembali ke perusahaan. Jika ayahmu datang. Meneleponmu. Oh, Tuan Qin, Anda menjawab telepon. Pemegang saham tidak sabar menunggu. Sekretaris Wu akan menjemputku. Beritahu perusahaan bersikap baik kepada Tang Li. Dapat surat nikah darinya. Oke, aku akan. Tuan Qin, Anda den Nona Tang Tela Memperole Surat Nika. Bukankah rancangan awal desain saya? Apa kamu gila, memperlakukan kerja keras saya seperti ini? Tang Li, lihat Gem berapa sekarang. Kalau tidak mau kerja, pergi. Benar, saya sudah melihat karya kamu. Kalau tidak berbakat, sebaiknya cepat pergi. Kalian begitu menghargai rancangan awal saya, seharusnya saya merasa terharu sedikit. Rancangan awal itu masih kasar. Tingkat kemampuan Tang Li jauh lebih tinggi dari yang saya bayangkan. Tang Li, bukan saya yang bilang, tapi kamu benar-benar tidak cocok di departemen desain kami. Cocok atau tidak? Pertandingan desain perhiasan di Haicheng membuktikannya, bukan? Berkanda, ketua tim kami, Tang, juara 3 edisi sebelumnya. Di industri desain perhiasan grup Yunding, ketua tim dan manajer menopang setengahnya. Siapa sebenarnya kamu? Lomba desain perhiasan butuh kualifikasi. Kamu punya kualifikasi nggak? Jadi juara 3 ya? Gaya begini, aku kira kamu juara 1. Masa kamu nggak tahu sih? Juara sebelumnya cuma punya kode nama, hati yang dingin. Dia sendiri nggak datang, cuma kasih karya ke juri. Kalian ada waktu buat ngobrol sama aku, mending kerja lebih keras buat perusahaan. Betul, supervisor? Ini kantor, bukan pasar buat ribut-ribut. Apa yang terjadi sama Sekretaris Wu? Ada orang di perusahaan yang harus kamu perhatikan, istri dari Bos Qin. Saya kok gak tahu soal istri bos. Hal ini agak rumit. Jangan terlalu mencolok biar istri bos gak tahu. Saya paham. Boleh tanya, istri bos marganya siapa? Marga Tang. Tong. Ada 2 orang yang bermarga Tang di perusahaan, Tang Fei Fei dan Tang Li. Jadi siapa sebenarnya istri bos? Kapan ayah datang? Gak tahu Qin Xiao sudah siap belum? Yang mendukung Qin Yu naik jabatan. Tanda tangan saja kontrak ini. Jangan bikin keributan. Pak Quinn. Kami juga tidak tahu apa-apa tentang ini. Waktu itu semua orang mengira sudah. Mangira Honda Sudatiada, Pak Qin Jugabilan Tondatiada. Grup tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Pak Qin baru saja menyatakan hilang. Kalian langsung bergegas menuju Qin Yu. Kalau bukan karena Pak Qin kembali, grup Yunding sudah jatuh ke tangan orang lain. Kalau kalian memang mau Qin Yu, biarkan Tuan Qin kedua membuka perusahaan sendiri.
Memalukan sekali selalu memerhatikan perusahaannya Qin Xiao. Aku beri kalian kesempatan lagi. Tanda tangani surat, jangan paksa aku merobek muka, tidak baik bagi kalian. Kami harus menandatangani perjanjian pengalihan saham ini. Apakah uang ini terlalu sedikit? Diam, Qin Xiao. Mau ngapain? kata ini. Kamu mau tanda tangan atau enggak? Tanda tangan. Aku tanda tangan. Orang yang bijak mengenali keadaan. Mulai sekarang, kalian bukan bagian dari grup Yunding lagi. Udah catat semua? Bapakku datang. Udah catat. Ingat saja. Nanti aku cek ayahku jawab telepon. Kalau dia datang mendadak, selesai sudah. Sayang, nanti ketemu ya. Asam sekali. Sayang. Suka makan yang asam. Tangli. Lihat kali ini aku tak usir kamu dari Yunding Group. Sayang, nanti ketemu ya. Seperti yang kalian lihat. Itu adalah nyonya presiden dari grup Yunding. Wu Tian, ambil kontraknya. Presiden Kintak Pernakenagozi. Bagaimana dia menghilang beberapa hari tapi malah punya istri? Ngomong-ngomong, suara nyonya presiden terdengar seperti gadis muda. Seperti pria tua yang suka gadis muda. Ayo makan bersama. Sudah jam 12 siang, pantas saja lapar. Berhenti. Tang Li belum pulang kerja. Waktu istirahat siang 1,5 jam. Rumahmu di tepi pantai? Desain yang bos minta sudah selesai belum? Kamu nih. Maaf banget ya, Ibu. Desain ini emang udah selesai. Leader. Tang Li itu sama sekali nggak menghormati kamu. Dasar Tang Li. Biasanya nggak pernah keluar kantor untuk makan. Kok hari ini keluar? Jangan-jangan ada rahasia ya? Model terbaru. Ayahmu nggak kasih uang jajan lebih? Kok kaya? Jadi gini, pagi-pagi banget mobil ini udah parkir depan rumah. Coba tebak siapa yang kasih? Qin Yu. Orang tua saya benar-benar bangga punya anak pintar seperti saya. Kamu benar. Sudah siap barangnya? Semuanya sudah siap, pasti tidak akan mengecewakan ayah mertua Anda. Qin, Anda? Qin Xiao. Kamu kenal Chen Xiao Xiao? Iya, Jangan ikut aku, biarkan aku sendiri. Kenapa kamu ada di sini? Siapa itu? Bagaimana suamiku? Tampankan. Tampan. Untung MS, Chensuda lihat saya. kalau ketemu dia, identitas TN Qin bisa terbongkar. Qin Xiao, maaf sudah membohongimu. Xiao Xiao adalah sahabatku. Waktu itu aku bohong soal perekrutan. Dia suka bicara banyak, jangan diambil hati. Kamu suka makan kue, sini. Makan yang banyak. Ini pembunuhan. Tang Li itu cewek yang kerja keras. Aku gak mau dia dirugikan. Walau kamu ganteng. Tubuhnya. Kamu lihat kemana? Sudah. Qin Xiao, kamu kerja apa? Aku kerja sebagai supir lepas, baru-baru ini di Yunding Group. Ketemu Pak Wu, sekarang jadi supirnya. Beneran. Masuk Yunding Group lumayan juga. Gak tahu deh Pak Wu bayar berapa. Oh ya, Punya mobil? rumah? Tinggal di mana? Ada mantan pacar enggak? Gajinya 10.000. Aku akan serahkan semua ke Tang Li. Mobil nggak punya, rumah juga nggak ada. Tinggal di sini, mantan pacar nggak punya. Masih muda, bisa kerja keras. Tapi aku ingat, Presiden Yunding Group, Marga Qin kan?
putri orang kaya di kota utara. Ternyata dia tahu aku. Pak Wu juga pemegang saham besar. Jangan pikirin dia takut aku ditipu. Ini bukan baju eksklusif? Bagaimana Kinsia bisa mampu membelinya? Baju kamu mahal ya? Aku belum membelikannya. Dari mana mendapatkannya? Dari Pak Wu yang sudah memakainya dulu. Aku pikir bagus jadi aku ambil dan pakai. Kalian semua datang ke ruang rapat sebentar. Atasan memberikan kita tugas. Pemenang kompetisi desain Haicheng harus berasal dari perusahaan kita. Juara, kompetisi desain Haicheng sebelumnya sudah direbut oleh Hati Dingin, yang belum pernah kita temui selama 3 tahun berturut-turut. Tahun ini juga sepertinya tidak mudah, kan? Jangan khawatir, Supervisor. Saya bisa memenangkan kompetisi dan tidak akan kalah dari Hati Dingin. Mungkin kamu tidak sanggup membeli ini. Kamu bercanda apa, Tang Li, desainer perhiasan terbaik di Haicheng? Aku berani bilang tidak ada yang lain selain ketua tim kita. Bagaimanapun caranya, juara harus dari perusahaan kita. Dan hadiahnya adalah 1 juta. 1 juta. Daripada hanya ingin, lebih baik lakukan. Tenang, Pak. Saya tidak akan mengecewakan hadiahnya. lucu sekali. Tang Li, kamu siapa sih? Aku rasa kandidat bonus terbesar kali ini adalah ketua tim kita. Tang Li, aku mau tanding denganmu. Asalkan kamu punya kemampuan. Tang Li seperti belum pernah lihat uang, seolah tidak mungkin jadi istri bos. Meskipun Tang Fei Fei juga tidak terlalu cocok, tapi dibandingkan dengan Tang Li, lebih baik. Apa Tang Fei Fei menyembunyikan identitasnya? Oh iya, ngomong-ngomong soal bonus kali ini. Tapi bos, mensponsori sendiri. Uang beberapa ribu, harusnya cukup sampai lomba desain minggu depan selesai. Tidak akan mengecewakan bos. Tang Jiafei adalah istri bos. Peduli banget sama bos. Fei Fei, ce manga, a cul du quinquamu. Baik, Supervisor. Qin Xiao lupa matiin lampu. Gak bawa kunci juga bulan ini bayar listrik tanggung jawabmu. Ayah, kok kamu datang? Kalau aku gak datang, anakku dibawa kabur orang. Aduh, selimut Qin Xiao belum dibawa masuk. Ini gimana? Udah nikah tapi tidur pisah? Mana bocah itu? Ini, dia lembur belum pulang. Selimut ini habis dicuci, belum sempat dibawa masuk. Silakan duduk, saya ambilkan air. Anak itu. Kenapa kelihatan familiar ya? Di mana kamar mandi? Di sana, Pak. Pak, tunggu sebentar. Kalian ini. Perut orang ini butuh stimulasi sedikit biar bergerak. Membantu penyerapan. Anak nakal itu namanya siapa? Pak. Nama saya Qin Xiao. Nama Qin Xiao ini terdengar familiar. Tapi kenapa saya lupa ya? Ayah Tang Li, apakah kita pernah bertemu? Ayah. Berhenti. Saya tidak izinkan panggil saya ayah. Pernikahanmu dan Lily tidak pernah saya setujui. Lagi pula, kenapa kalian tidur terpisah? Pernikahan palsu. Menipu saya. Selesai sudah. Ketahuan. Lily, lihat ayah salah paham. Tolong biarkan aku masuk. Berani mencium putriku di depanku.
Ayah. Ternyata ayah benar-benar jeli. Lili marahan denganku beberapa hari belakangan, usir aku keluar kamar. Kalau bukan karena ayah datang, aku susah mendekati dia. Jadi itu semua salahku ya? Ayah, kamu harus terima Anak ini pintar sejak kecil, mungkin dia hanya pura-pura nikah untuk menipuku. Kapan dan di mana kalian kenal? Sekaligus jawab. 3 bulan lalu kenalan pas antar. Baik-baik saja kenapa ikut taruhan si suruh anak kirim makanan malahan bawa dirinya pergi anak saya tidak suka makan apa. Wortel sayur strawberry blueberry buah naga. Anak saya suka makan apa? Daging sapi daging kambing kembang kol brokoli jamur. Suka sekali bawang putih. Jangan ingat tentang bawang putih, aku suka bawang putih dalam hotpot. Walaupun kamu makan bawang putih, tetap jadi cewekku sayang. Aku masih di sini loh. Pak, istirahat lebih awal ya. Aku tidak, malam ini aku tidur di sini. Cuma ada satu tempat tidur. Aku tidur di sofa saja. Pasti akan ketahuan, kan? Takut tidur satu kamar. Takut pernikahan palsu ini ketahuan. Ayah, tunggu sebentar. Aku pergi ambil sesuatu. Kamu mau ngapain? Ayah, Lili marah sama aku 2 malam, aku tidur di sofa 2 hari. Kasurnya agak keras, aku kasih empuk sedikit. Ayah, istirahat dulu. Besok masih harus kerja. Selamat malam. Kok beda ya? Ceritanya seharusnya tidak berkembang begini. Ngapain? Hasil karyaku yang dulu. Malam-malam evaluasi. Ini semua desainmu. Mengapa tidak turun dari tempat tidurku? Ayah mertuaku ada di luar. Aku tidak bisa keluar. Aku tidak akan pergi. Akan menyiapkan tempat tidur. Baru membuat sofa untuk ayah mertua. Selimutnya dikeluarkan. Tega melihatku tidur di lantai. Saya punya osteoporosis dan takut dengan penyakit sulit disembuhkan. Lalu apa yang Ayo tidur bersama. Apa yang sedang kamu lakukan? Aneh, mengapa tidak ada suara? Gadis nakal, kalau ada kesempatan bawa pulang ke rumah ya. Udah pergi? Apa yang tertulis di sini? Kamu udah lolos ujian dari ayahku, lumayan bagus bro. Jadi, kamu mau kasih aku hadiah nggak? Dasar nakal, semalam aja udah enak-enakan masih minta hadiah, ngimpi banget. Kamu mau ngelak? Kamu bisa apain aku coba? Begitu aku menang lomba desain ini, aku bawa kamu beli baju, terus sekalian ganti HP. Dasar nggak tahu terima kasih. Pelayan, apakah kamu sudah menemukan calon istri cucuku? Sudah periksa keadaannya? Nyonya, saya cek data Nyonya muda. Sekarang dia magang di grup Yunding. Minggu depan dia ikut lomba desain perhiasan di Haicheng. Gadis ini benar-benar cantik. Sekilas kelihatan polos. Pelayan, bagaimana kalau dia menikah dengan Xiao Er dan punya anak perempuan? Pasti imut. Kalau punya anak laki-laki. Juga boleh. Asal jangan seperti sifatnya Xiao Er. Ibu. Apa yang membuatmu begitu senang? Aku hanya ngobrol saja dengan pelayan. Kalian kenapa datang? Ibu, bukan karena masalah Yuer. Yuer kita suka anak perempuan dari keluarga Chen Deqiang, dan gadis itu juga suka padanya. Saya cuma mau tanya apakah bisa mengundang Chen Deqiang keluar untuk membahas hal ini sekarang. Benar-benar saling suka. Iya, Nenek, hadiah untuk Xiao Xiao sudah diterima. Saya rasa sekarang saatnya melamar.
Apa anak perempuan Chen Deqiang dibutakan Qin Yu? Baiklah, saya akan bicara dengan Pak Chen. Dia masih mau memberi saya muka. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Nek. Ibu benar-benar baik. Apa yang terjadi? Sakit flu, tapi masih datang ke kantor. Pasti ada yang menjebakku. Aku tahu siapa. Pasti itu Qin Ershao. Kamu kenapa? Barang Qin Yu beri padaku sudah kujual. Kartu ini ada lebih dari 3 juta. Kamu sedang kesulitan, bukan? Ini untukmu, bantuan di saat susah. Sahabat baik, aku sayang kamu. Kamu benar ikut lomba desain perhiasan di Haicheng? Tidak usah, atas nama Hati yang Dingin. Terima kasih, semua karena kamu. Hei Lily, daftar untuk lomba desain perhiasan di kota sebelah. Karya sudah dikirim. Pilih nama alias. Tidak ikut les piano, uang saku bulan ini dipotong separuh. Hati yang dingin ini ya? Hati Dingin. Nama ini sangat membumi. Lily, kamu pasti akan terkenal. Apakah ada orang di sini? Kakak, aku percaya padamu. Aku akan bergabung kali ini. Bersama-sama. Tidak usah bicara lagi, pergi Hei, bisakah Anda membantu saya mencari tahu seperti apa sekretaris Tuan Qin? Chen Xiao, katakan yang sebenarnya. Aku jatuh cinta dengan sekretaris, tapi tidak tahu apakah Paman Chen dan lainnya akan setuju. Yang relevan dengan kompetisi desain Tuan Qin telah diatur. Jangan membuat kesalahan apapun. Qin Xiao. Ini. Pak Wu. Dia minta saya ke perusahaan untuk bantu urusan kecil. Anda Pak Wu, halo. Qin Xiao sering cerita tentang Anda, katanya Anda baik padanya, sangat berterima kasih. Sama-sama, beritahu Qin Xiao saja. Dia sangat pekerja keras. Tidak menyangka dia akan berbicara baik tentang saya. Pak Wu, rapat desainernya mulai, Anda harus ke sana. Iya, aku pergi dulu ya. Xiao Qin, Anda dan istri ngobrol dulu, selesai ngobrol langsung ke sini ya. Baik. Kenapa bengong? Cepat pergi. Mana bisa biarkan bos pergi duluan? Aku masih ingin ngobrol sama kamu. Cari uang penting, dapat pekerjaan serius harus dihargai. Tapi apa? Cepat pergi. Qin Xiao. Rasanya enak. Mohon bantuannya ke depannya. Orang bodo itu mengira saya nyonya presiden. Begitu lebih baik, nantinya di perusahaan, semua manajer harus mendengarkan saya. 2 hari ini semua orang bekerja keras. Manajer mengagumi kita. Tang Li, kenapa tak ke bawah beli kopi? Teh sore. Kenapa harus aku? Mereka semua sangat sibuk, tidak punya waktu. Mereka semua sibuk. Tidak melihat aku sibuk? Mementa Camus un tuc pergi, kenapa? Manajer mungkin tidak terlalu baik dari saya, seharusnya tidak mengganggunya. Lia, biarkan dia pergi. Tang Li cepat pergi, atau terlewat posisi permanen. Saya tahan, ada pisau di atas hati. Tahan sedikit, semua akan berlalu dengan, oke, saya pergi. Kopi datang. Totalnya 6 gelas, 160. Tidak mungkin, Tang Li, jumlah ini saja kamu minta saya ya? Suruh saya beli kopi. Baru datang, belum pernah traktir kita kan? Jadi ini menebus. 1 gelas kopi, pelit banget. Kalau begitu lain kali kami akan Jadi kalian semua ingin gratisan ya? Tang Li, omonganmu ini kebangetan deh. Aku kebangetan? Tang Li, kita semua kan rekan kerja, jangan bikin suasana jelek. Kamu ngapain? Kalau tidak bayar, tidak boleh minum, sini. Ini buat kamu. Li Supervisor, lihat dia deh. Tang Li. Kamu ada menganggap aku tidak. Tentu saja ada. Kamu tidak bisa mengurus hubungan dasar. Bagaimana bisa bertahan di perusahaan? Kamu tahu siapa dia. Aku tidak peduli siapa Dia itu istri presiden direktur kita.
Istri Presiden Direktur, kamu. Awalnya aku tidak ungkap identitas. Sikapmu sudah kelewatan. Sepertinya mata presiden kita juga tidak begitu bagus. Jaga kata-katamu saat bicara denganku. Seumur hidup belum ada yang menamparku, kamu pertama. Lalu kenapa? Hari ini, biar aku mewakili orang tuamu untuk mengajarimu. Lepaskan aku, kenapa melotot padaku, berani memukulku? Aku ini istri presiden. Vivi, kamu baik. Berani sekali kamu memukulku. Menahan diri tidak akan membawa ketenangan, membuatmu berani. Tamparan ini murah. Tang Li, berhenti. Hati-hati, qu'es-tu? Lepaskan saya. Lepaskan. Lepas. Cepat pergi, kalau presiden tahu, masalah. Lepas. Apa ini? Lepasin. Berhenti. Apa ini? Tang Li, kamu sedang hamil. Teman baik, aku makan semangka dan jatuh menimpaku. Berhenti bicara. Saya berhak memecat karena menyembunyikan kehamilan dari perusahaan. Berkemasla dan Keluarla. Meneer Lee, ini bukan milikku. Seseorang sedang menjebakku. Nama Anda di sana dan masih ingin berdebat. Tidak, saat saya tiba pagi ini, Liu Yu sudah dengan formulir tes, dan saya tidak melihat namanya. Bos, jangan dengarkan omong kosongnya, dia ingin menyeretku ke bawah. Ini berlebihan. Saya pikir Anda ke perusahaan untuk berlibur. Atasannya memecatnya. Dia membuat departemen desain berantakan. Tang Li. Aku ini istri presiden. Aku baik hati memperingatkanmu. Lebih baik kamu keluar dari perusahaan sendiri. Jangan bikin malu. Kalau tidak bisa menyingkirkanku, pakai cara rendah seperti ini? Jangan asal tuduh. Aku paling benci orang menudingku. Mau potong gaji ya? Apa? Kamu dipukul istri presiden. Apa-apaan ini? Istri presiden pukul Tang Li? Bukankah Tang Li itu istri presiden? Wutian, putar arah ke rumah sakit. Tang Li. Tang Li. Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu datang? Siapa yang melakukannya? Di dalam. Akan cari pengacara untuk menuntut. Ini tidak serius, kan? Ini bagaimana bisa tidak serius? Luka yang sangat panjang di wajah. Bekas kuku yang begitu dalam. Jangan khawatir, saya pasti akan menuntutnya. Dia akan dipenjara setidaknya selama 3 bulan. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang telah terjadi? Tang Li, aku akan menuntutmu. Saya akan membayar biaya pengobatannya. Bisakah Anda memperpendek waktu di penjara? Jangan bergerak. Sekarang aku tahu itu menyakitkan. Dipecat oleh perusahaan. Dan terluka. Tak bisa bersikap acuh saat dijebak. Tidak menderita kerugian. Apakah tidak melihat Hu kiri Tang Fei Fei? Pelan-pelan. Dia langsung jatuh. Tidak tahu apakah Tuan Qin. Matanya baik atau tidak. Ada apa dengannya? Dia bisa tertarik pada orang seperti Tang Fei Fei. Dekatkan wajahmu. Saat kamu serius, ada sedikit kecantikan. Apa yang kamu lakukan? Kamu menikahi aku karena terpikat kecantikanku, bukan? Kamu ngomong apa sih? Aku bukan orang yang suka kecantikan. Kamu benar. Jadi, kamu dipecat. Jadi kamu masih ikutan lomba desain itu enggak? Ah, kumohon jangan ikut deh. Sudah 3 tahun aku gak masuk final. Tahun ini aku sudah belajar lebih banyak. Kalau kamu gak ikut, mungkin aku ada kesempatan. Percaya diri, sedangkan aku pasti ikut. Tapi nih,
Jangan setengah-setengah ngomongnya. Aku harus ikut dengan identitas baru. Identitas apa? Kamu yakin desainer perhiasan top yang selalu menyembunyikan identitasnya itu, hati dingin? Dia setuju menerima undangan kami sebagai juri tamu. Kami selalu coba bertemu langsung tapi dia tidak setuju. Baru saja saya terima karya terbaru dan undangan balasannya. Pasti dia jadi juri khusus kita. Sebarkan beritanya. Hati dingin menyembunyikan identitas 3 tahun. Akhirnya akan muncul. Tingkatkan hype-nya. Ya. Oh ya. Juga, Departemen Desain, keluarkan rekaman CCTV-nya. Hal ini. Aku mau menyelidiki sendiri. Ya. Ada apa, Liu YQ? Hanleng Desin akan ikut lomba desain perhiasan kali ini, aku suka banget dia. Hanleng Desin itu idolaku. Sungguh. Kenapa que tu as tenant? Sudah tahu sebelumnya? Ya, orang rumahku bilang. Aku juga suka dia banget. 3 tahun bertanding, aku harus mengakui bahwa karyanya memang sangat kuat. Ketua, kamu sangat beruntung ya, kapan nih kalian mau buka-bukaan cinta? Dia nggak suka menunjukkan perasaan, nanti aja deh. Akhirnya bisa lihat si hati yang dingin secara langsung. Waktu melihat kalung ini, dia pasti tahu aku adalah penggemarnya. Ketua. Menghadapi si hati dingin, yakin? Yakin dong. Tapi tahun lalu masuk final ada 20 orang. Tahun ini cuma ada 10 orang. Persaingan semakin ketat. Lalu kenapa? Posisi juara pasti bisa kudapatkan. Tidak mungkin, kali ini ada investasi dari presiden, apakah? Tang Fei Fei Mangambil Jalan Pinta? Aku memang memihak orang yang tepat. Tang Li, kenapa lagi kamu diizini? Berani-beraninya kamu muncul di depanku, Lily, mereka kan yang membuli kamu. Bukannya kaki mereka dipatahkan? Kok sepertinya baik-baik saja? Oke, tidak bicara lagi. Aku siap-siap dulu, baru mulai. Maksudnya apa, Nona? Tang Li. Ini kan kompetisi desain perhiasan, orang seperti kamu yang tidak punya karya apa-apa. Bagaimana bisa lulus babak penyisihan? Tahu dari mana kalau Lily tidak punya karya? Ayo, coba kamu bilang, kamu punya karya apa? Kalung di lehermu itu aku yang desain. Kamu bercanda ya? Kalung di leher pemimpin juara 3 tahun berturut-turut, dirancang oleh hati yang dingin. Benar-benar lucu. Tang Li, sebelum bohong mestinya persiapan dulu. Jadi maksudmu hatimu dingin? Benar. Lily adalah hati yang dingin. Dia adalah hati yang dingin. Hati yang dingin adalah idolaku, jika dia hati yang dingin. Aku akan menampar diriku 10 kali dan minta maaf. Ingat kata-katamu. Tang Lian, kita pernah bekerja sama sebelumnya. Saranku, jangan sombong. Hari ini hati yang dingin juga akan datang. Saat itu kamu yang malu. Jangan bilang kenal aku, Liu Yu, kita masuk dulu. Kita juga masuk yuk. Aku menunggu melihat mereka dipermalukan. Hati dingin Tuan Qin sudah sampai di pintu. Kenapa Tuan Wu berjalan di belakangnya? Dia lebih seperti bos Tuan Wu. Semua orang sudah datang, hanya tinggal hati dingin. Kenapa mereka masih di sini? Apakah Anda Tuanan? Di mana orangnya? Seharusnya sudah sampai sekarang. Sudah masuk. Hati dingin Tuan Qin dibawa ke ruang rias. Cepat, temui dia. Oh ya. Bawa kontraknya belum?
Gaji tahunan 5 juta, dia seharusnya nggak bakal nolak. Ayo. Hati yang dingin di sini harus dapat tanda tangannya. Santai aja. Guru Han, Anda ada di sana? Saya penggemar Anda, pengen ketemu. Saya buka pintunya. Silahkan pergi. Halo, materi dan daftar karya untuk final kali ini. Beri penilaian secara anonim. Oke, terima kasih. Pak Han, saya penggemar Anda. Saya suka Anda. Saya juga. Maaf, kalian salah orang. Saya adalah penata rias. Lampu di ruangan ini bermasalah. Pak Han ada di ruangan depan. Peserta masuk ke dalam. Penilaian karya final sudah keluar. Hadiah kali ini diserahkan oleh Pak Han. Sungguh cepat sekali. Ayo kita masuk. Selamat datang semua di final lomba desain perhiasan kali ini. Pertama, selamat kepada penulis 10 karya yang berhasil masuk final. Sekarang, di belakang saya adalah 3 karya juara kita. Mari kita ungkapkan dulu karya yang menempati posisi kelima. Gelang emas, Long Feng Cheng Xiang. Ganti baju ya. Siapa tahu baru saja turun dari ranjang investor mana. Ketua, menurutku dia datang untuk mencari masalah. Ingat taruhan kita, 10 tamparan, ya. Kamu pasti bukan hati yang dingin. Sekarang di belakangku ada 3 karya terakhir kita. Ayo. Mari kita umumkan juara ketiga. Selamat kepada peserta nomor 7, Liao Chaohua, mendapatkan juara ketiga kali ini. Selamat ya. Sekarang di belakangku ada 2 karya terakhir kita. Biasanya kita umumkan pemenang, juara ketiga, dan juara kedua urutannya. Tapi hari ini beda. Kita umumkan juara kedua dulu. Karyaku bak berlian tidak akan kalah dari Guru Han. Selama. Su Xiaoyan jadi juara kedua kali ini. Selamat ya. Boskin. Hati dingin, terdaftar. Orang ini pasti tidak terduga. Siapa yang akan jadi juara kita? Tang Li. Lihat kan. Juara pasti milikku. Tak menyangka kamu seburuk itu, tidak masuk 5 besar. Ketua tim. Dengar Guru Han ikut lomba. Apakah karya terakhir ini milikmu? Ini pasti milikku. Mari kita ucapkan selamat kepada juara, kuda hitam lomba desain. Selamat kepada juara, kuda hitam lomba desain. Shen Xiaoxiao. Lily, aku berhasil. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak masuk 5 besar. Selamat atas kemenanganmu dalam lomba desain ini. Pemimpin tim. Minggir. Ini tidak mungkin. Juara diambil orang tidak dikenal. Karyamu kurang inspiratif. Kalau saya tidak salah lihat, karyamu adalah gaya desain tahun lalu. Semua orang sedang berkembang inovatif, hanya kamu yang tetap mengikuti aturan tanpa terobosan. Kamu itu siapa berani menyalahkan saya? Siapa saya? Kamu akan segera tahu. Dan kali ini, pihak kami yang memberikan penghargaan sangat berbeda. Hati yang dingin yang belum pernah tampil. Aku yakin banyak orang ingin tahu sebenarnya dia siapa. Mari kita undang Bu Han naik ke panggung untuk memberi penghargaan. Bu Han tidak ikut kompetisi, dia jadi juri. Aku mengaguminya. Dia orang hebat dari mana? Di mana Buan? Kenapa saya tidak melihatnya?
Kamu gila, masih mau nyamar jadi Buhan? Selanjutnya, kita berikan panggung kepada Buhan. Tang Li benar-benar pandai bersembunyi, ya? Halo semuanya, saya Hati yang Dingin. Tapi nama ini cuma kebetulan. Perkenalkan diri secara resmi. Saya adalah pemberi penghargaan kali ini, Tang Li. Lily, kamu lihat nggak? Muka Tang Feifei tadi hijau banget. Benar. Liu Yu nggak tampar dia 10 kali. Lain kali aku pasti balik lagi. Tapi akhirnya aku buktikan ke ayahku bahwa aku bisa belajar desain. Xiao, kamu yang terbaik. Ayo, bersulang. Xiao. Aku. Baru membicarakanmu, tiba-tiba kamu datang. Cepat lepaskan Lily. Aku antar dia pulang dulu, kebanyakan minum. Tidak boleh bawa pergi Lily. Kalian pergi, aku bagaimana? Akan ada seseorang yang menjemputmu. PAK Kin. Antar Nona Chen pulang. Baik, Pak Qin. Nona Chen. Kamu ya. Saya tidak mau. Jangan bergerak. Aku tidak mau masuk, mau buang aku ke dalam kota. Ini mobil. Tidak. Ini bukan mobil, itu bergerak. Ini mobil. Bukan mobil, lihat, dia tidak bergerak, dia seperti peti mati hitam. Baiklah. Nona, ayo kita masuk peti mati bersama. Aku nggak mau. Tang Li. Kamu masih mau pulang nggak? Pulang. Rumahku jauh banget. Nggak bisa sampai. Aku bisa gendong kamu. Ayo naik. Biar aku gendong saja, jangan bergerak. Naiklah. Coba loncat sedikit. Ayo, kita berangkat. Qin Xiao. Sudah sadar? Hari ini aku pergi ke kompetisi desain perhiasan. Aku tahu. Aku magang di grup Yunding. Gajiku 7.000, tapi aku bayar 500 untuk sewa. Memang ada kesulitan. Aku juga tahu. Aku suka padamu. Aku tahu. Anggap saja aku nggak ngomong. Cuma sedikit aja. Nggak cuma sedikit loh. Dan kamu serius?
Apa? Qin Yu datang melamarku. Kenapa? Hari ini masih harus kerja ya? Ayahku ada urusan, aku harus pulang dulu. Kenapa? Setelah kita resmi malah jadi malu-malu ya? Qin Xiao. Malam ini aku di rumah ayahku, jadi nggak pulang, pergi. Sarapan. Halo, Nek. Xiao Er. Qin Yu hari ini mau melamar ke keluarga terkaya di Beicheng. Kamu ikut ya. Bagaimanapun juga, muka harus tetap dijaga. Apa? Qin Yu beneran mau sama Chen Xiao ya? Pergi, jam 7 malam aku kirim alamatnya ke kamu. Baik, aku tahu. Bagaimana? Kamu sudah menolaknya, kenapa dia masih melamar? Jangan bilang, aku juga kesal. Hampir bilang padanya pergi, seperti plester sulit lepas. Cepatlah, harus sampai sebelum Qin Yu atau ketahuan. Oke. Tuan. Qin Yu hanya tuan muda kedua dari keluarga Qin. Anda tidak perlu khawatir. Menolak pasti harus menolak. Tapi sekarang Tang Li menikah dengan orang biasa. Aku tidak meminta dia untuk kawin tapi harus pasangan yang cocok, kan? Bagaimana kalau pria itu hanya mengincar uang? Tuan, Nona memang polos, tapi dia tidak bodoh. Dia bisa membedakan orang baik dan buruk. Tuan, jangan merokok, sedang flu. Kalau putri melihat, dia akan marah. Saya takut anak itu. Dia datang. Cepat-cepat sembunyi. Ayah, merokok ya? Jangan asal bicara, aku tidak. Om Tian. Xiao, datang, silakan duduk. Ayah, aku sudah menikah, memanggil Qin Yu tidak ada gunanya. Suruh dia pulang saja. Aku rasa menikah dengan yang setara itu bagus. Jujur saja. Qin Yu kira Xiao. Apa? Qin Yu kira Xiao. Apa? Qin Yu kira Xiao putri. Lihat dirimu. Apa yang harus saya katakan? Sekarang melibatkan Xiao. Ayah, kamu juga tak ingin aku menikah dengan orang yang tak kucintai, kan? Atau bagaimana aku panggil Qin Xiao ke sini, bukankah terakhir kali kamu setuju dia makan di rumah? Jadi Qin Yu bisa sadar untuk mundur. Paman Chen. Suami Lili sudah saya temui, meski uang tidak banyak, bisa diandalkan dan baik untuk Lili. Keluarga Chen besar dan kaya, pasti tidak akan bangkrut. Biarkan Lili menikahi orang dicintainya. Ayah. Oke. Panggil dia. Malam ini kita makan di Hotel Yuehe. Qin Xiao, bertemu malam ini jam 7 di Hotel Yuehe. Ada waktu? Ada kok, calon mertua mau ketemu, pasti ada waktu. Aku tunggu, ingat berpakaian rapi. Kenapa? Ada anak orang kaya yang ngejar aku. Ayahku cek kalian berdua. Baik, tidak masalah. Wutian, putar balik, ambil barang di rumah. Bos Qin malam ini ke kota utara. Istri hampir hilang. Bagaimana bisa aku masih peduli dengan Qin Yu? Nenek, Xiao Er, kenapa memindahkan semua barang antik dari rumah ini? menyenangkan mertua. Ini cukup? Tidak, ambil lagi dari gudang keluarga Qin di Gunung Utara. Nenek, ada urusan, saya pergi dulu. Lantas di mana Qin Yu malam ini? Di mana mereka janjian? Chen Deqiang bilang di Hotel Yuhi. Hotel Yuhi. Ayahku ingin bertemu jam 7 di Hotel Yuehe. Aku tahu gadis itu, Tang Li, sangat penting. Tapi malam ini, orang terkaya di Beicheng. Kalau kamu tidak pergi, Tian Yasi pasti akan menggosipkanmu. Jangan khawatir, Nenek, di tempat yang sama, aku akan mampir. Oke. Aku pergi dulu.
Nak, kamu harus tampil baik hari ini. Selama kamu bisa menangani Chen Deqiang, kita bisa berdiri sendiri di masa depan. Jangan khawatir, Bu, setujunya Chen Deqiang, tidak takut Xiao Xiao tidak setuju. Saat itu, Qin Xiao tidak ada apa-apanya. Setara dengan kita, aku bukan lagi Qin Ershao yang selalu ditekan oleh Qin Xiao. Iya, ayo pergi, nak. Jam 6.50, kenapa belum datang? Ayah, pergi jemput Qin Xiao. Pergila. Aku segera tiba. Nenek. Anda masuk dulu, saya ketemu ayah mertua, akan segera datang. Cepat ya. Pelan-pelan. Qin Xiao, kenapa baru datang? Aku dan ayah sudah Aku lihat bagi beberapa orang sehari tak bertemu terasa seperti 3 tahun. Xiao Xiao. Ayo pergi. Paman Chen. Ini ada sedikit hadiah untuk Anda. Terima kasih. Ponchen. Putri Anda kemana? Tidak terlihat ya. Dia pergi menyemput seseorang, sebentar lagi datang. Nyonya Qin, lama tak berjumpa. Kenapa kalian semua berdiri, duduk-duduk? Duduk. Hari ini kita datang, adalah untuk Qin Yu. Dia suka anak perempuan kalian. Dia harus meminta saya untuk menyampaikan. Anak kami bilang dia dan putri Anda saling suka. Betul. Saling suka. Ya, Paman Chen, saya sangat suka Xiao Xiao, Xiao Xiao juga suka saya. Lihat bagaimana ini. Ini agak rumit. Saya perlu bicara dengan Anda, Nyonya, bukan saya tidak setuju. Putri saya sudah menikah. Bagaimana mungkin? Qin Yue, duduklah. Apa yang terjadi? Xiao Xiao itu bukan putri saya. Dia teman baik putri saya. Sering berkunjung. Siapa tahu putriku diam-diam menikah. Biarkan Xiao Xiao menggantikannya dan bergaul dengan Qin Yu sebentar. Tidak mungkin tidak. Qin Yue, jaga jarak. Lantas, di mana putrimu? Putriku sengaja membawa suaminya hari ini. Xiao Xiao. Maaf, aku bukan putri Paman Chen, putrinya ada di sini. Qin Xiao. Kenapa kamu ada di sini? Kakek. Di mobil, Tang Li bilang anak orang kaya ngejar. Malam ini harus tampil baik di Hotel Yuehe. Apa kamu ada sesuatu yang disembunyikan dari aku? Ayah. Mari saya perkenalkan anak perempuan saya, Tang Li. Tang Li ternyata putrimu. Apa kamu salah, teman Chen Xiao Xiao? Tuan Qin kedua, saya menikah. Ini suami saya. Tidak mungkin, kakak. Kamu nggak pernah bilang nikah. Bang. Aku sudah... Kamu harus panggil Bang. Qin Xiao. Aku ingat. Wah, anak yang pandai, Qin Xiao dari grup Yunding. Qin Xiao dari grup Yunding itu. Aku ingat, pemimpin grup Yunding sepertinya bernama Qin Xiao. Qin Xiao, kamu menipuku. Baiklah, maafkan aku. Kamu juga menipuku. Kali ini kita imbang. Tak disangka ada takdir seperti ini. PK Chen. Anak ini tanpa sepatah kata pun bawa lari putri Anda. Ini salah dari keluarga Qin. Bagaimana kalau kita bicarakan? Kita ulang kembali lamaran. Biar anak-anak ini jadi sah. Aku masih suka dengan Lily. Nenek keluarga Qin itu bijaksana. Kelihatannya juga suka Lily dan Qin Xiao. Katanya sih tidak dekat dengan wanita. Sekarang bersama dengan Lily. Sepertinya kali ini dia serius. Baik, saya setuju.
Bu, bagaimana dengan Yukita? Salah paham aja, belum ngerti nih? Xiao ah, meskipun kamu bukan anak Chen, kalau kamu suka Kinyu, saya juga akan datang melamar. Mas kawinnya juga tidak akan kurang. Nenek jangan bercanda, saya suka orang lain kok. Pak Qin, saya. Suka dia. Sekretaris Wu, sudah sejauh mana dengan Xiao Xiao? Nona Tang, masalah pribadi dirahasiakan. Bagaimana cara mendapatkan kembali grup Yunding? Kenapa senang sekali? Hari ini saya pulang dengan kemenangan. Saya ingin melihat berapa lama nyonya palsu perusahaan dapat berbangga. Saya sudah cek rekaman pengawasan saat mereka menaruh laporan kehamilan di mejamu. Dengan satu kata dari saya, mereka bisa diusir dari perusahaan. Bukankah terlalu murah? Biarkan aku yang pergi dulu. Bagaimana? Masuk akal. Ingat datang lebih awal untuk menolong. Tidak baik, Tang Li kembali. Tidak baik, Tang Li kembali. Nona Tang, kenapa datang? Mener Li, sudah beberapa hari tidak Keluarkan semangat yang mengusirku dulu. Lihat Nona Tang katakan, waktu itu saya tidak tahu identitas Anda, jadi hari ini Anda datang ingin apa? Hari ini saya datang untuk mencari istri presiden kalian. Tang Li. Meski kamu desainer perhiasan top, tanpa janji, kamu tidak bisa masuk perusahaan, kan? Istri presiden. Apa presidenmu tidak memberitahumu? Dia merekrut saya. Menandatangani kontrak dengan gaji tahunan 10 juta. Bagaimana kamu tidak dengar ketua grup? Berdasarkan prestasinya, pasti posisinya tidak rendah. Apakah ini benar ketua grup? Ketua grup, kamu berbicaralah. Kontrak kerja ini adalah kesempatan kedua dari suamiku untuk memperbaiki kesalahanmu sebelumnya. Kamu yang memberi. Yakin? Tentu saja. Nih, presiden ingin apa? Meskipun Tang Li punya status khusus, mempekerjakannya kembali bukankah menampar wajah kita? Anggap saja hal sebelumnya sudah berlalu. Kerja dengan baik setelah ini. Suamiku tidak akan mengecewakanmu. Ketua, kenapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Aku masih berutang 10 tamparan padanya. Ingatannya tidak buruk. Sudah cukup. Apakah aku harus memberitahumu sebelum melakukan? Ketua, Liu Yque Mambawa Tangli ke sini, tapi ini tidak memberikan tunggang kita. Kalian mengerti apa? Suamiku melihat omsetnya. Kalau kalian bisa membuat desain yang bagus, aku bisa memintanya untuk menaikkan gaji kalian. Tang Fei pandai berpura-pura. Oscar berutang satu patung kecil padamu. Aku tidak mengerti apa kamu. Tidak masalah jika tidak mengerti. Kalian semua dipecat. Jangan asal bicara. Apa maksudmu? Anda berhak memutuskan kami di... Tang Li, jika Anda tidak ingin bekerja, saya bisa minta si bungsu. Ambil kembali kontrak ini. Nona Tang, grup Yunding bukan tempat untuk Anda berbuat onar. Sudah cukup bicara? Alasan kenapa saya mengundurkan diri, masih ingat? Dikatakan saya hamil, informasi pekerjaan saya palsu. Ini hasil tes kehamilan saat itu. Tapi, saya melakukan sedikit penyelidikan di rumah sakit. Menemukan pemilik asli dokumen ini adalah Liu Yu. Jangan bicara sembarangan. Benar atau tidak, langsung periksa dan akan tahu. Pak Li, rekaman waktu itu masih ada? Tolong cek, dia tidak sepintar itu, pasti ada yang mengarahkan. Tang Li, ini perusahaan. Aku baik hati memberikan suamiku kesempatan ini padamu. Tak kusangka kamu tidak tahu diri. Keluar. Kamu masih bisa tertawa? Hentikan. Tuan Qin. Tuan Qin, barusan Tang Li menindas nyonya presiden kita, Anda harus bela kepala tim kita. Nyonya Presiden. Kepala tim. Betul, Tuan Qin, Tang Li desainer perhiasan top.
Tapi tidak menghormati istri bos membuat seluruh departemen kita marah. Dulu dipecat, sekarang dia kembali. Ketua grup dan bos sudah mendukungmu. Katakan sesuatu, jangan biarkan Tang Li masuk ke departemen desain kita lagi. Kenapa aku tidak tahu kamu adalah istri bos? Dia bukan istri bos. Otak babi, istri bos yang sebenarnya adalah Tang Li. Kapan dia menjadi istri bos? Kamu. Syukurlah kamu datang, kalau tidak, aku akan dikalahkan oleh selingkuhanmu. Baiklah, kalian sekarang dipecat. Bukan, Pak Qin, bukan salahku. Sekretaris Wu bilang perhatikan istri bos. Pikir itu Tang Feifei. Ulah Tang Feifei, menipu kita. Salah Tang Feifei, kenapa kita kena? Kita nggak ngapa-ngapain ke Tang Li. Qin, nggak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kalian mau lihat bukti, kan? Wu Tian, tampilkan video mereka saat menggertak karyawan lain di perusahaan. Kirim ke polisi. Tolong jangan pecat kami sekarang. Qin, nggak akan ada desainer lain. Beri kami satu kesempatan lagi. Pak Li, Anda memang peduli sekali dengan perusahaan. Tapi tenang aja, desain perhiasan Yunding Group ke depannya saya yang urus. Habis sudah. Semuanya berakhir. Bawa mereka pergi. Puas sekarang? Biasa aja. Pakaian ini bahkan gak ada mereknya, 2 orang miskin lagi. Yang ini gimana? Yang ini terlalu biasa, kan kamu mau kencan. Siapa tahu malam ini Qin Xiao akan melamar kamu. Harus dandan lebih cantik, bikin Qin Xiao gak bisa berpaling. Iya juga sih. Tahu pakaian kita mahal banget, jangan asal pegang. Kalau gak nyoba, gimana tahu cocok? Pakaian di sini satu aja harganya jutaan. Puluhan juta. Lihat tampang kamu, pasti gak bisa beli. Mau lihat yang murah? Ke sebelah sana aja. Orang menilai rendah orang lain. Ayo kita pindah ke sana. Hei, gak mampu beli aja masih pasang muka. Gak mampu beli, jangan sok pamer. Maaf, bisa kesini sebentar, 2 nona ingin lihat pakaian model apa? Salah lihat gak? Dia qu'il y a ton miskin, tu m'as bu en actu. Tetap layani, saya mau dan suka. Setiap bulan kamu selalu kinerja terendah, layani orang macam apa sih? Harusnya dulu Nona Low langsung pecat kamu. Bisa keluar, jangan ganggu bisnis saya. Saya di sini, kenapa? Jangan bicara. Coba pakaian ini. Ok. Xiao. Ini bagus. Tentu saja, ini produksi khusus kami. Satu harganya 800.000, kamu mampu beli? Gesek kartu. Masih gesek kartu, kamunya sudah simpan. Masih gesek kartu, sudah simpan. Kenapa bengong? Cepat gesek. Bisa keluar, saya tetap di sini. Kenapa? Kamu dipecat, segera keluar dari sini. Nona Low, kamu kembali ke negara. Kamu mengganggu pelanggan saya. Saya beri kamu waktu 3 detik, kalau tidak pergi. Percaya nggak kalau saya bikin kamu sulit dapat kerja lagi? Maaf bikin kamu mengalami pengalaman belanja. Tidak ada hal kecil. Kamu sangat berbeda dengan pelayan tadi. Beberapa baju ini tolong dibungkus ya. Baik, Nona. Punya janji malam ini? Benar, siapa tahu dia akan dilamar malam ini. Kau sedang apa? Jangan salah sangka. Saya cuma merasa kalung ini cocok dengan gaun Anda. Anggun sekali. Tidak perlu, suamiku sudah membelikan banyak. Benar, suaminya sangat memanjakannya. Ada apa, Lily? Aku merasa Miss Low di toko baju menatapku aneh. Tidak nyaman. Ah, jangan dipikirkan. Menurutku dia cukup anggun. Kamu nggak ngerti. Aku memang nggak ngerti. Nggak mungkin dia saingan cintamu. Mantan pacar Qin Xiao sengaja di sini buat kamu, kan? Barusan gak tahu Nona dari keluarga mana yang begitu royal. Komisi masuk ke kartu kamu. Ambil uangmu. Pergi. Miss Low, kenapa kamu mau pecat aku? Aku nggak suka orang memuji hal yang aku benci.
Baik, ada lagi yang harus saya lakukan, Pak. Lagi. Tolong masukkan cincin ini ke dalam kue. Baik, Pak. Semua sudah diatur oleh Pak Qin. Begitu lamaran sukses, kembang api akan segera dinyalakan. Oh ya, pemain biola sudah datang? Sedang dalam perjalanan. Baik. Bulan ini saya naikkan gajimu. Terima kasih, Pak Qin. Apa yang Tang Li berutang padamu, akan saya kembalikan. Ada orang lain. Apa mungkin? Tidak akan melamarku malam ini. Pemain biola ini mana sih? Restoran kalian ada yang bisa menggantikan? Tidak ada. Kok buru-buru sekali, Sekretaris Wu? Oh, kamu ya. 2.000 per jam. Tentu saja aku mau. Selesai sudah. Tuan Qin melamar Nona Tang. Dan mantannya yang memainkan biola sebagai pengiring. Bukannya itu jadi medan perang. Nona Lou, tarif 2.000 per jam terlalu rendah untuk Anda. Bagaimana kalau 5.000 per jam, nanti Anda hanya perlu mainkan biola. Pakai topeng di wajah. Bisa? Kenapa? Khawatir bikin kericuhannya? Tenang, sudah 5 tahun berlalu. Aku tidak akan melakukan hal kekanak-kanakan lagi. Nona Lou, lihatlah. Anda den Tuan Qin berpisah 5 tahun. Dia sudah punya kehidupan baru. Kehadiran Anda mungkin bukan hal yang baik. Mengerti maksud Anda, saya muncul di depan Qin Xiao dan pasangan. Akan berdampak buruk. Carikan saya topeng. Terima kasih. Makanlah lebih banyak. Suasana di sini banyak orang asing. Nggak kayak mau melamar ya. Apa nggak berniat kasih aku pesta pernikahan? Ini kue baru dari toko ini. Coba rasain. Qin Xiao. Kencan tanpa hadiah, ya? Kita kan udah lama nikah. Ngapain bawa hadiah? Kenapa ada cincin di dalam sini? Ini bukan kamu yang siapkan? Ini bukan kamu yang siapkan? Bukan? Ah, Qin Xiao, akui. Ini untuk melamarku, ya? Aku berpakaian bagus hari ini. baiklah, Nona besar. Nona Tang. Qin Xiao. Kita bertemu lagi. Kalian saling kenal? Tidak kenal. Aku mantan pacar Qin Siek. Qin Xiao. Kamu makan tomat jadi sulit bernapas. Jangan bertanda dengan nyawamu sendiri. Qin Xiao tidak makan tomat. Lupa kasih tahu kamu. Aku terhadap tomat. Sudah tidak alergi lagi. Ngomong-ngomong, aku ketemu Nona Tang hari ini. Dia datang ke tokoku beli baju. Kelihatannya sangat berdandan rapi. Aku tidak sama, bukan gadis kecil lagi. Sudah lama tidak suka berdandan. Maksudmu aku hanya bisa bergantung pada make up, sedangkan kamu cantik alami. Kebetulan di perusahaanku, ada produk perawatan kulit baru. Ada waktu, belilah 2 set. Sayang, Nona Qin adalah mantan pacarmu, 1 set terlalu dingin. Begini saja, Nona Lou, beri alamat, nanti saya kirim 2 set. Oh iya, Nona Lou. Kedatanganmu mengganggu kencanku dengan Lily. Lily. Maaf ya. Awalnya ingin lebih banyak orang menyaksikan cinta kita. Tak disangka. Jadinya malah berantakan. Sayang, tidak peduli soal itu. Yang penting itu tulus. Nona Tang. Boleh bicara sebentar? Sayang, boleh? Tidak boleh. Nona Lou, kamu juga dengar. Aku ini sangat tunduk pada suami. Suamiku bilang 1, aku tidak bilang 2.
Dia bilang ke timur, aku tidak bisa ke barat. Ayo pergi. Kembang api dibatalkan. Antar makanan, pria diandalkan, babi memanjat pohon. Katanya tidak ada mantan pacar, ini sudah jelas di depanku, cari uang lebih masuk akal. Nona Tang. Dengan kecepatan seperti ini, paket ini harus dikirim besok. Masuk mobil. Aku antar kamu. Aku belum maafin kamu. Nanti biar orang yang bantu antar mobil. Tang Li. Sudahlah, jangan pura-pura. Aku nggak sebodoh itu. Kamu memang bodoh, biar aku cium kamu. Sebenarnya, aku sudah pacaran dengan Lo Wanyi selama 3 tahun, mungkin kamu tidak percaya. Bisnis keluarga Qin mengalami perubahan. Hampir bangkrut. Berniat untuk menikah dengannya. Dia pergi, aku terus bekerja keras. Sampai akhirnya aku bertemu kamu. Nyonya Qin, bisakah lebih percaya diri? Kalau dia terlihat begitu tulus, itu karena dia mengirimiku banyak pesan. Pesan. Kenapa kamu tidak blok dia? Nona besar. Semua adalah nomor asing. Blokir pun tidak habis. Dia orang yang keji. Nona Tang, kamu bisa tinggalkan Kinsia. Angka di sini. Tulis sesukamu. Baiklah. Nona Tang. Ternyata kamu begitu. Saya orangnya tidak punya banyak kelebihan, tapi tahu cara urus. Nona Lou murah hati, saya tidak bisa mengecewakan niat baik Anda. Ini 5 juta. Cukup untuk setengah hidupmu. Saya pikir Nona Lou lebih murah hati. 5 juta. Dan Qin Xiao bernilai 50 miliar. Setiap orang tahu mana yang harus dipilih. Jika kau ingin bilang ini padaku hari ini, jangan pikir tidak akan meninggalkan Qin Tang Li. Dia yang dicintai suamiku. Dia bilang kamu mencintainya. Cinta aku, atau cinta dia? Cinta kamu. Lebih dari cinta pada diriku sendiri.